Baik, hari ini kita akan meneruskan pelajaran pemahaman fikih. Kalau yang kemarin kita membahas tentang mandi, perkara-perkara yang mewajibkan mandi. Yang sudah saya sampaikan ada 6, yang 3 untuk laki-laki perempuan, yang 3 khusus untuk perempuan. Sebelum saya masuk ke fardunya hari ini, fardunya mandi dan sunahnya, ada yang tanyakan terkait pelajaran yang kemarin? Sampai tidak ada pertanyaan ya? Silahkan diperhatikan Bapak. Secara sekilas fardunya wudu itu ada 3. Yang pertama ada niat. Saya bagi di sini niat. Bagi yang niatnya jinabat itu yang contohnya kalau kemarin Intiqalul Khitanain sama khurujul mani itu masuknya di jinabat. Niatnya niat insun nawaitul muslah li rafil jinabati li rafil hadasil akbari. Yang selalu saya ingatkan kembali, niat niku harus di hati dan sesuai pemahamannya kita. Kalau pahamnya pakai bahasa Indonesia, bahasa Jawanya kita, dalam bahasa Jawa ya lu bahasa Jawa. Ternyata niat niku sesuai dengan kerenteke awake dhewe. Kerenteke nawaitul muslah rafil hadasil akbari. Artinya apa? Nggo tulisannya pelajaran ki ngono pokoke. Nah, niku yang perlu dipahami. Pengen pakai bahasa Arab, maka silahkan dilihat bahasa Arabnya artinya niki. Oh, niku lho, ngoten nggih. Jadi betul sulit, tapi lebih enak sesuai dengan kalimat-kalimat yang kita pahami. Kalau yang untuk haid, nifas cuma diganti harus ada niatan rafi hadasi haidin, rafi hadasi nifasin. Makanya tidak satu nifasnya kan ada dasar nifasnya. Kalau yang haidin di samping mbak-mbaknya pasti dilewati oleh tipi. Jadi cara niatnya sebenarnya sudah bisa ya. Dan ini niatnya niku mulai dari awal kali mengguyurkan air, entah itu dari bawah, dari atas, penting yang pertama kali. Ya terus kalau ada pertanyaan Pak, kalau contohnya kita sudah mandi, semuanya harus kuat isen tiba dangun harus tujuh. Arep anjukan ngoten kemutan. Lali rong niat. Lha tapi sekarang tak ketemu sih. Terus kamu lek ana hadisku tak niat 300 wajib ya? Tidak boleh. Maka tetap wajib mengulangi mandi lagi. Lha kuat isen Pak, tidak apa-apa. Mesti ngoten nggih makanya diperhatikan bagaimana nggih. Kalau dalam keadaan hadas besar, maka saya harus berarti sekali pas waktu berangkat mawon sudah diniati. Kemudian fardunya lagi izalatun najasati, menghilangi najis. Kalau ada najis yang ada di tubuh, diperhatikan harus dibersihkan. Jadi dilihat dulu. Makanya termasuk bukan hanya najis, maksudnya juga di bawahnya nanti keterangannya ini. Najisnya, kalau najis hukmiyah, ini ada 2 perbedaan. Imam Nawawi kalau tidak salah itu yang ditanyakan cara mandinya. Imam Nawawi bisa menggunakan 1 kali guyuran penuh, yang penting semuanya sudah terbasuh cuma 1 kali. Tapi kalau ditemukan ada najis ainiyah, maka najisnya dihilangkan, terus harus ada 2 kali basuhan. Maksudnya yang penting airnya merata. Jadi sebelum masuk ke kembali meratakan air ya. Jadi bisa ada najis. Kalau ada najis, ada kotoran di tubuh kita, maka harus dihilangkan. Maka harus benar-benar hati-hati ketika kita berangkat mandi. Lihat dulu tubuh kita enten sing agak tubuh subur, enten sing mati. Yang nomor 3 sambungannya isrul ma'ila jami'ul basyarati wal sya'rati. Ini mengalirkan air ke seluruh tubuh.
mulai rambutnya niki pami guyonan yang disampaikan itu umumnya Rapunzel nih kok rambutnya yang panjang nih kok gitu. Ternyata dia masuk Islam, kemudian dia jinabat, maka sepanjang apapun rambutnya maka tetap diwajibkan membasuh rambutnya sampai selesai. Wal basarati seandainya tubuhnya apa namanya Spiderman, tapi tangannya ada 6 niku semuanya tambahan-tambahan tubuh yang tidak umum pun semuanya tetap dibasuh. Bahasa Isoroma menyampaikan airnya harus tersampai pada seluruh tubuh. Ya, bahasa niku yang perlu diperhatikan. Dan sebenarnya tadi bahas Izalatul Najasati misalnya kalau ada najis, kalau sekarang ada sesuatu yang membuat air tersebut tidak sampai kepada tubuh kita, bagaimana? Maka benar-benar harus diperhatikan. Ini termasuk al-faktu tahtal adhafir, kotoran yang ada di sela-sela kuku niku. Batas itu enggak ada kukunya. Saya khawatirnya pas waktu wudu cuil rong cuil, khawatirnya seperti itu, makanya tak potong. Kalau mbak-mbaknya bisa menjaga kebersihan kukunya pas waktu wudu, tinggal dikit. Jangan-jangan makan kue ulang tahun tadi malam tanpa dibersihkan. Dan itu perlu diperhatikan. Nanti pas waktu sholat salam enggak hapus pokok sholat menajan itu duduk mboten kayak duduk ya. Jadi harus benar-benar, makanya kalau bisa menjaga silahkan diperbaiki, apalagi memang kalau tidaknya biasa. Kalau mas-masnya contohnya kita nanti apa namanya pekerjaannya kan biasa, orang lanang barang kasar, tukang cat, tukang mancing, itu diperhatikan. Oleh sing bab tanah mungkin mudah dibersihkan, disikat cukup. Tapi lihat pancen contohnya dia jadi tukang miloki mobil, betul jalan, miloki yang akhirnya kan campur itu dilihat benar-benar dibersihkan dulu. Karena tidak sampainya air ini membuat tidak sahnya artinya mandinya tidak sah, otomatis dia tetap berhadas besar. Fardunya wudu, fardunya mandi. Ada yang tanyakan? Kita masuk ke sunnah-sunnahnya wudu mandi. Yang pertama baca basmalah. Pas waktu berangkat bismillah pun boleh. Betul namanya. Pas waktu sudah jinabat semuanya tidak boleh. Betul nomor. Kemudian disunahkan lagi wudu sebelum mandi. Siapa yang wudu sebelum mandi? Ya, betul nggih. Karena ngeten. Kalau sudah ganti kesunahnya mengkodo-kodo telese bakal wudu riyin, tapi alangkah baiknya jadi ini bahasa wudu qablahu ini sebelum menanggalkan semua pakaiannya untuk mulai mandi, betul nggih. Jadi biar kelihatan napa ada wudunya niku lho, mboten pas wudu seperti kan wudu, mboten niku nih. Boleh-boleh saja sah, tapi nilainya kurang tepat. Kemudian imrarul yadi alal badani. Ngosoi, ngelakoni tangan ini maksudnya meskipun contohnya kita punya kolam renang, sekali basuhan lompat langsung sah, tapi ada nilai sunahnya di lakoni. Kemudian mualah itu terus menerus di menit itu juga dimandikan sampai selesai. Biasanya kalau contohnya bahasa jinabatnya malam jam 1, terus kan ada kekhawatiran yang ngerti jinabat siapa? Yang ngerti kan kita. Makanya biasanya jeding, terus isu wudu tok niku untuk berangkat tidur lagi karena mandinya lebih baik besok pagi. Diniati pisan bar mari wudu, kula niati nawaitul husla fil hadasil akbari. Meskipun tidak semuanya, makanya bahasa mualah ini tidak tertib nggih. Mualah nguyur wajah tok, wudu tok, isuk tok wis tak niati pun film malih besok pas waktu bangun tinggal mandi itu sudah meneruskan mandi balik. Yang terakhir taqdimul yumna, mendahulukan sesuatunya selalu dari kanan dan kiri. Untuk bersih separuh wajah kita lebih paham maknanya nggih.
cara prakteknya menurutkan sesuatu yang anggota tangan. Ada yang tanyakan tentang bab mandi? Air yang digunakan untuk mandi itu apa tidak boleh mustakmal? Air yang digunakan untuk mandi apakah mustakmal? Kalau airnya mustakmal digunakan tidak boleh. Ya, perlu dilihat bahasa mustakmal itu kan yang kemarin pas pertama kali kita bahas, itu pasti air yang sedikit, air suci tapi tidak mensucikan. Pasti tapi nilainya pasti madunal kolata ini, suatu yang kurang dari 2 kolah. Maka yang harus cari air yang tidak mustakmal. Iya, langsung keran contohnya. Tapi seandainya ditemukan apa namanya air ternyata air mustakmal, disampaikan pas waktu mau dipakai, terus ada orang yang baru keluar ibarat wudu mustakmal gitu, iya nih baru mungkin perlu dicarikan kontrol yang memudahkan kita untuk bisa menggugurkan kewajiban mandinya. Mungkin ada yang tanyakan lagi? Cukup? Terima kasih.